ketika Gubernur Riau mengusulkan secara prosedural 6 nama kepada Kementerian Dalam Negeri, muncul nama yang di luar pengusulan. Inilah jadi fenomena yang muncul saat sekarang. Menunggu detik-detik siapa yang akan dilantik menjadi PJ Bupati Kampar dan PJ Wali Kota Pekanbaru. Hal yang menarik adalah muncul persepsi publik yang menajam. Apakah PJ boneka atau realita? Pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini episode kedua Negeri Harapan Show akan kita mulai kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu di studio maupun di rumah, hari ini kita mendapatkan isu yang sangat menarik di Riau ketika adanya pergantian kepala daerah di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi sebuah yang menarik ketika ada hal-hal yang berbeda di tengah masyarakat Riau kali ini. Tetapi hal ini menjadi sebuah nilai yang kita ambil pada malam hari ini untuk membuat sebuah kerangka berpikir kita secara baik dari segi perspektif kita di negeri Melayu, perspektif kita bernegara, maupun perspektif kita berkaitan dalam kebangsaan, di dalam merajut segala sesuatu yang di Jakarta, di Riau, bahkan di tengah masyarakat. Inilah Negeri Harapan Show pada malam hari ini. Alhamdulillah, narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini, salah satu hal yang menjadi representasi masyarakat Melayu pada hari ini, yaitu Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Sri Taufik Ikram Jamil. Selamat malam, Assalamualaikum Datuk. Yang kedua narasumber kita, wartawan senior, akademisi, bahkan beliau sudah banyak melahirkan media lokal maupun nasional, berkiprah di akademisi. Beliau juga pakar hukum tata negara, Dr. Supriyadi, SHMH. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak Dr. Nur Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini, ketika tanggal 22 nanti berakhir, ya, jabatan kepala daerah, khususnya pada Kampar dan Kota Pekanbaru, tentu saja hal ini menjadi menarik. Pada malam hari pun kami belum tahu siapa yang akan menjadi pejabat wali kota dan pejabat bupati di Kota Kampar. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Tetapi hal ini lebih menarik lagi karena tema yang diberikan oleh ITTV kepada kita, PJ boneka atau realita. Ini menarik sekali ini. Ketika ini kita ambil tema ini, Datuk Sri, hal ini sebenarnya memantik semua pihak, sehingga kita menganggap realitas itu adalah suatu keniscayaan yang sekarang memang tidak lagi kita katakan opini publik itu sebagai hal yang tidak baik, justru menjadi kontrol sosial, juga menjadi barometer perspektif dari pemerintah hari ini, baik tingkat pusat maupun daerah, yaitu persepsi pemilih. Persepsi masyarakat menjadi salah satu pertarungan komunikasi politik. Saya ingat sekali sebelum saya sampaikan kepada pemirsa ada dimanapun di ITTV, Datuk Sri adalah juga pakar semiotik politik Melayu. Jadi malam hari ini pas sekali kita hadirkan beliau. Bagaimana perspektif penandaan-penandaan yang ada di tengah masyarakat pada hari ini menjelang tanggal 22 Mei ini yang menentukan PJ Wali Kota Pekanbaru dan PJ Bupati Kampar. Dari perspektif baik dari lokal, dari ada kesan kita maupun juga perspektif keilmuan dari Datuk. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Dr. Nur Hamid. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa diberikan pada saya di tempat yang terhormat ini. Dan memang sebetulnya agak takut saya untuk tampil di sini. Memang agak takut. Masalahnya memang hal yang disodorkan ini memang merupakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru maksudnya kita tidak pernah menduga ini sebetulnya. Menduga, tapi begitulah keadaan publik digiring ke sesuatu yang kita mudah disadarkan memang ini bukan merupakan satu hal yang kecil. Ya, bukan satu hal yang kecil sebab apa yang dikatakan misalnya dengan pejabat ini
ini waktunya 2,5 tahun gitu ya. Jadi saya teringat ada dulu seorang kawan saya gitu. Dia tiba-tiba menjadi pejabat bupati di suatu tempat. Dia bilang macam gini, "Pik, sedap betul abang Pik." Ngapa bang? Dia bilang, "Abang kampanye, tidak semua, tidak duit, tak keluar. Abang jadi pejabat bupati pakai jengkol abang." Dia bilang gitu kan. Jadi ini memang merupakan sesuatu kita dan masyarakat sadar bahwa ini sesuatu yang sangat penting, dan ini juga sesuatu yang penting bukan saja kerana masanya lama dan dia puasa, tetapi juga ada satu harapan yang untuk menuju kebaikan ini jangan sembarangan. Ya baik Datuk. Saya lebih menarik tadi ada statement Datuk berkaitan dengan ini waktu yang panjang sebuah pejabat kepala daerah. Berbeda dengan 9 kabupaten kota yang lalu ada pilkada langsung. Dari rujukan Litbang UI tahun 2011 kalau tidak salah mengungkapkan pembiayaan pilkada langsung itu 5 miliar sampai 30 miliar di rata-rata di Indonesia. Ketika PJ ini bupati wali kota ini, apakah perspektif itu juga bergilir di tengah masyarakat? Kalau kita ini PJ ini ASN ya tentu ya. Ketika ini saya kira kualitas dan bentuk-bentuk loyalitas dan tentu kepangkatan juga. Perspektif ini bagaimana menurut Datuk? Apakah akan hal ini akan juga menjadi isu di tengah masyarakat kita di lokal hari ini? Isunya mereka bahwa orang yang mendapat jabatan itu seperti mendapat durian runtuh ya. Jadi saya pun teringat misalnya salah seorang kepala daerah mengatakan, "Wah ini cukup lama nih, ini tak bisa sembarangan ini." Nah ini memang sesuatu wilayah kata perebutan dan petik yang sangat dinamis, dan barangkali mungkin kita ada di sini kalau bisa diangkat jadi pejabat mungkin kita mau juga mungkin gitu. Oke. Semua orang mau jadi PJ karena hal ini kan prosedur terkait Permendagri nomor 1 2018 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Tapi seperti yang dokter bilang tadi bahwa kita sampai saat ini tidak melihat, atau saya berharap tadi dalam perjalanan ada malaikat yang berbaik hati memberikan pada saya ini pejabat yang sudah ditunjuk itu, tapi sampai malam ini kan belum ya. Sementara semua bergulir begitu dahsyat. Ada dinamika antara pusat dan daerah, ada sesama daerah, antar sesama ASN. Itu yang muncul di tingkat publik sering anak negeri semua. Itu alhamdulillah. Negeri harapan. Mudah-mudahan. Terima kasih Datuk. Kita beralih ke Dr. Sepiadi, Bang Sab, saya panggil Bang Sab, boleh ya Bang ya? Karena beliau juga tokoh muda, wartawan senior semua, bahkan saya belajar sama beliau. Ya. Bang Sab, kira-kira dengan prosedural formal yang dilakukan oleh Pak Gubernur, bahkan sudah sampai ke Kemendagri, saya kira tidak ada yang luar prosedural, tetapi posisi di media hari ini muncul calon-calon di luar yang diusulkan gubernur. Tapi di dalam Permendagri nomor 1 2018 itu boleh-boleh saja sepanjang ada proyek strategis yang akan dikawal oleh pejabat bupati yang sebenarnya itu juga agenda nasional. Bahkan di Riau ini termasuk program Nawacita di nasional. Bagaimana pandangan Bang Sab berkaitan dengan ini? Ya, terima kasih Pak Dr. Dorani. Sebenarnya kisruh seperti yang kita lihat sekarang ini itu sudah diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi ketika diajukannya judicial review terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2022. Lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada pemerintah, sebenarnya bukan memerintahkan, memberikan pertimbangan supaya pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana terhadap penunjukan pejabat gubernur, bupati, wali kota, agar agar penetapan pejabat yang bersangkutan berlangsung secara demokratis, transparan dan akuntabel. Itu sudah diantisipasi oleh MK melalui putusannya. Cuma karena amar putusannya itu hanya mempertimbangkan, bukan bersifat perintah, maka Kementerian Dalam Negeri beranggapan bahwa itu hanya sebatas pertimbangan. Mereka tidak menerbitkan peraturan pelaksana. Nah, seyogianya amar putusan walaupun frasenya mempertimbangkan, tujuannya kan baik, manfaatnya jelas.
untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti ini. Karena memang ada dua celah ya. Dua celah di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018 itu. Pertama, usulan yang bersifat bottom up yang datang dari gubernur kepada pusat. Yang kedua, usulan yang bersifat top down. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, lebih dari 271 kepala daerah harus berganti menjelang pemilu 2024. Saya kira hampir semua orang berasumsi akan ada kepentingan politik dalam penunjukan seseorang untuk menjadi apakah pejabat gubernur, pejabat bupati, ataupun pejabat wali kota. Nah, kalau dalam masa transisional seperti sekarang ini tidak ada petunjuk pelaksana yang jelas, masih berpedoman kepada PP yang sudah ada, yang notabene adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sementara Undang-Undang 32 tahun 2004 itu sudah berganti pula ke Undang-Undang Nomor 23 2014. Ditambah lagi dengan Permendagri nomor 1 2018, maka tidak akan cukup kuat untuk memberikan legitimasi kepada mereka yang ditunjuk menjadi pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota. Oh baik, mungkin dalam perspektif politik dalam konteks lokal dan nasional pasti ada kepentingan. Ada hal yang perlu tadi katakan top down dan bottom up. Ini salah satu yang dikompromikan. Saya lihat di dalam diwacanakan dalam tengah masyarakat hari ini, calon-calon dari 6 yang diusulkan oleh 3 yang dari Kampar, 3 dari Kota Baru, kemudian yang muncul di luar itu, walaupun itu katakanlah muncul ketika di Jakarta gitu ya. Kalau di tracing, menurut Pak Dokter, kepangkatan segala macam kan perlu objektif juga kita melihat. Kemampuan personilnya juga secara kualitas. Jadi mungkin di sisi itu juga ada penilaian mungkin. Kita kan tidak tahu model tracingnya seperti apa. Ya. Kita hanya melihat kriteria bahwa untuk pejabat setingkat gubernur itu hanya pada kriteria eselon 1 untuk pejabat gubernur. Sementara untuk pejabat bupati eselon 2 kepala dinas. Begitupun dengan wali kota. Kapasitas, kemudian tracing yang lain, syarat kriteria kita tidak pernah tahu Pak Nur Hamid. Bagaimana mungkin kalau kita, ini kan kepala daerah ya, kepala daerah. Orang Pak Nur Hamid saja dipilih masuk menjadi anggota KPU, itu tracingnya jelas. Ada pansel, ada syarat yang harus diseleksi, diklarifikasi, ada kriteria yang harus. Kalau sekarang kita tidak tahu apa tracing yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri itu kecuali merujuk kepada kriteria pejabat eselon 2. Baik, secara prosedur formil terpenuhi. Ya. Datu, ini agak menarik ya, ketika ada opini ya berkaitan dengan ada di jalur yang benar secara prosedur formil, atau satu lagi inisiasi dan bahkan muncul di Jakarta nama-nama yang bakal ya quote-unquote mungkin sering muncul di media pada hari ini, sampai nanti hari tanggal 22 kita tidak tahu siapa yang akan dilantik gitu ya. Menurut Datuk bagaimana peran kita sebagai semacam tokoh ya, kalau tokoh politik mungkin posisi saya lihat juga ada nanti kita bicarakan lebih dalam, tetapi perspektif Datuk dalam konteks kemelayuan kita melihat anak negeri seperti ini sekarang bagaimana perspektifnya? Kalau perspektif kita, bagaimana kita bisa merangkul mereka gitu. Okay. Bagaimana kita merangkul mereka? Artinya gini, bahwa kalau itu sudah menjadi satu keputusan, suatu satu keputusan dan betapapun itu berat kita terima, tetapi itu yang ada. Dan ya seperti betul katakan Dr. tadi bahwa dengan demikian kita harus menerima ini. Sebab kalau kita misalnya mau 100 tetapi kita hanya dapat 70, tidak mungkin kita buang 70. Atau ini fenomena anak negeri sudah banyak kualitasnya bagus, ya. Iya. Wajar-wajar saja kita dipilih. Ya, itu jadi jalur yang formal maupun yang inisiasi tadi. Ya, bisa saja, dan artinya betapapun itu ada minusnya gitu ya. Betapapun ada minus, dan arti minus ini kalau dipandang dari segi katakanlah dari segi adab nih gitu ya, dari segi
dari segi patutnya gitu ya, patutnya bahwa mereka ASN itu seharusnya loyal kepada apa, itu mungkin tidak patut gitu ya. Tetapi alur mereka dapat sebab alurnya memungkinkan itu ditunjuk dari pusat tadi yang ya itu jadi ya, artinya di situ ada hal-hal yang harus kita harus bela, tapi juga ada hal yang harus kita perbaiki gitu. Jadi mau tak mau kita harus merangkulnya begitu. Ada pola konsolidasi yang bakal baik untuk nantinya. Tapi untuk seketika karena ada iklan yang mau lewat break, mudah-mudahan kita lebih pemirsa juga lebih menarik ini karena ada dua kutub yang sebenarnya dua-duanya membahas bagaimana Riau ke depan lebih baik untuk konsolidasi ya setelah pasca PJ Bupati Kampar dan PJ Wali Kota Pekanbaru. Kita rehat sejenak. Baik pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, menarik tadi Datuk Sri. Ada perspektif yang berkaitan dengan kemana arah dari konsolidasi kalau saya katakan, tetapi di tunjuk ajar, bahkan di adat kita memang pada kesantunan, bahkan insya Allah kita berkata bahwasanya ini adalah bagian yang harus kita mendewasakan arah ini gimana konsolidasi yang ke depannya. Ya, kalau arah konsolidasi ke depannya memang yang pertama-tama tentu terikat pada hal yang formal. Bahwa bagaimanapun PJ Bupati ini adalah ASN dan itu mereka katakanlah bawahan dari gubernur. Nah, itu bagaimana apa? Dalam arti di sini terjadi hubungan birokrasi. Tetapi di sisi lain bahwa dipandang dari segi adat, bahwa misalnya seorang bupati dari segi adat, menurut saya dari lembaga adat melalui Riau ya, bagaimanapun seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur adalah datuk setia amanah. Jadi ini bicara dari datuk setia amanah ke datuk setia amanah. Jadi mereka ya insya Allah kalau misalnya PJ itu memang berhak dia mendapat apa ya, kita lihat misalnya pendidikan sampai 6 bulan, tapi itu dengan sendiri ada dalam arti yang dengan demikian juga maka mau tidak mau dalam arti juga mau tak mau ini dalam arti suatu keniscayaan bahwa pendekatan adat itu masih sangat diperlukan. Artinya bagaimana misalnya gubernur ini sebagai orang yang kita tinggikan ya, seranting, kita dulukan selangkah, sementara bupati berada pada posisi itu juga dia harus menyadari posisi hal seperti itu. Baik, ini menarik sekali karena sangat menyejukkan kalau kita bicara adat. Bahkan itu menjadi sebuah filosofis lokal yang sebenarnya dari perspektif historis juga kita juga sudah memegang itu. Bahkan di pasal 18B Undang-Undang Dasar, pasal masyarakat adat dan struktur adat ada, tentu saja negara juga akan menjaga itu. Nah, ini penting bagi kita sehingga hari ini sebenarnya adat salah satu kearifan lokal. Dari hal ini mungkin ketika nanti muncul hal yang berbeda dari prosedur formil tadi, langkah apa yang sebenarnya akan kita lakukan ini pada proses ini? Apakah menerima dengan kalau bahasa legowo atau justru nanti ada konsolidasi yang sifatnya ya tentu saja ini proses dan itu bernegara kita bisa saja diterima dan ditolak karena juga negara ada suatu aturan yang struktur hukum yang mengatur kita. Bagaimana menurut Datuk? Dalam kehidupan ini yang paling mantap itu kan bagaimana percampuran ya. Jadi kita kombinasikan itu semua. Dari segi misalnya katakanlah kita dari segi formalnya itu iya. Dalam arti seorang bupati juga harus sadar bahwa mereka punya gubernur gitu ya. Tapi seorang gubernur juga sadar bahwa dia punya atasan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi kemudian tetapi konsolidasi secara adat sesama kita untuk membangun negeri ini itu juga tetap harus dilaksanakan gitu. Baik, Datuk. Saya kira ini sudah clear. Kita tidak akan pernah melihatkan sesuatu hal yang berbeda dari identitas kita karena kita mempunyai adat bahasa Melayu yang begitu dalam di Riau.
Bang Sab, ini lagi-lagi perspektif lokalnya sudah ketemu ini. Iya. Tapi yang perlu kita dalami sekarang, bagaimana perspektif dari struktur hukum tadi yang saya sampaikan di akhir di pembicaraan dengan Datuk Sri tadi. Iya. Keputusan pusat untuk menetapkan pejabat bupati, pejabat wali kota, itu kan keputusan hukum. Keputusan hukum. Nah, keputusan hukum itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tidak sesuatu yang berdiri sendiri. Kalau kita pakai teori politik hukum, ya hukum itu kan determinan atas politik. Rumusnya kan ada di sana. Hukum itu determinan atas politik. Hukum satu variabel, politik satu variabel. Hukum itu bukan variabel bebas, tapi variabel yang terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi itu? Politik. Nah, saya tidak yakin bahwa penunjukan kepala daerah ini tidak bermuatan politik. Apalagi kalau kita mengkaitkan itu dengan pemilu 2024. Kalau kita telah sebenarnya, kewenangannya itu memang ada pada gubernur. Kita kan otonomi daerah. Otonomi daerah dengan azas desentralisasi itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Maka sudah benar putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah benar. Yang tidak benar itu Permendagri nomor 1 tahun 2018 yang memberikan celah kepada pusat untuk turut serta memberikan usulan. Lalu kalau pusat juga ikut memberikan usulan, mana letak desentralisasi itu? Kalau dilihat dari perspektif nasional ini ada 91 ya, kalau tidak salah ya, yang bakal mendapatkan ini semua. Ini akan menjadi apa ujung dari katakanlah ketika Permendagri yang dikatakan Bang Sab tadi nomor 1 2018 itu jadi soalan yang sekarang muncul sekarang. Justru ini jadi saya kira uji di empirisnya ketika ada semacam perbedaan pendapat tadi dengan perspektif otonomi daerah dan juga di pusat. Tapi pusat juga dalam suasana pasca Covid, saya melihat dari pada posisi itu, apakah juga kepentingan karena ada kalimat di situ proyek strategi nasional dan kaitan ketika ada inisiasi tadi, katakanlah demikian. Ya kalau dicari justifikasi bisa saja Pak Nur Hamid, justifikasi sebelum Covid, setelah Covid. Covid itu kan sesuatu yang sekarang itu kita anggap sudah selesai. Tapi kan yang patut diingat itu, ini PJ yang masa periodenya itu hampir separuh dari periode kepala daerah. Ini bukan PJS, bukan PLH, bukan PLT, tapi PJ yang masa tugasnya itu 2 tahun bahkan sampai 3 tahun loh Pak. Hampir sampai 3 tahun. Kalau kita lihat pilkada itu bulan Oktober, pelantikan itu kan pada akhir tahun juga setelah pemilihan kepala daerah selesai. Ada rentang waktu 2-3 bulan setelah penetapan calon pemenang baru ada pelantikan. Antara negara dan aktor di dalam bekerja dalam negara, katakan demikian. Posisi konsep tadi mungkin karena pertentangan antara putusan MK dengan Permendagri nomor 1 ya 2018. Menurut Bang Sab, perspektif ini juga muncul di tengah publik hari ini di media. Seolah ada yang menggerakkan di belakang itu. Apakah ini ada kebenaran atau justru jadi soalan? Tidak, ini kalau kita bicara soal demokrasi, substansi demokrasi itu kan partisipasi masyarakat, partisipatif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipersoalkan ini bukan jabatan struktural, tetapi jabatan publik itu milik publik. Milik publik, kepala daerah itu jabatan publik, rakyat yang menentukan. Kalau kita pakai teori trias politika dari Montesquieu, ini kan partisipasi rakyat itu harus ditumbuhkan. Sekarang dari mana kita melihat partisipasi rakyat di dalam mengusulkan ketika calon? Ketiga tema tadi memang menarik ini ketika jadi ada betul. Pak Nur Hasim bertanya ini PJ boneka atau realitas? Kita berada di antara dua itu. Oke, baik. Ini menarik sekali. Di antara keduanya, saya sepakat. Kenapa? Dalam konteks ASN juga ada pengukuran.
kalau ketika ada aktor yang menjalankan, saya kira ASN juga punya kode etik. Ya, sekarang kan PJ ini semuanya ASN punya semacam rekam jejak ya. Maka justru ada kepangkatan dan masa lalu yang baik. Ini juga satu penilaian menurut saya. Ketika kalimat tadi di antara PJ boneka atau realitas, di tengah-tengah kita sekarang. Baik, Dato. Ini sudah melihat ketemunya, ada benang merah yang akan kita sambung. Beliau mengatakan di tengah-tengah. Posisi kita di tadi katakanlah tunjuk ajar, bagaimana kita mengarahkan opini-opini belakang. Ada juga yang turun ke lapangan unjuk rasa. Saya lihat ada di media kemarin. Posisi kita dalam hal ini bagaimana? Di tengah-tengah ini sebagai tokoh. Silakan, Pak. Ya, kalau kita melihat kita menempatkannya pada posisi kita gitu. Posisi kita gini. Posisi kita ini siap jadi boneka. Kalau kita menjadi pejabat publik, maka kita harus siap memang jadi boneka. Saya misalnya, saya harus siap menjadi boneka dari keputusan-keputusan adat. Gitu kan. Jadi tidak selamanya dia bersifat negatif, tetapi dia menempatkan dirinya kepada itu. Artinya dia sebagai kepala daerah memang harus siap di demo. Apa namanya? Itu soal yang menurut saya, yang menurut kita semua sesuatu yang biasa. Karena dia adalah boneka dari satu kebijakan. Jadi saya peneliti berkaitan preferensi, karena Pak Sabta mengatakan ada preferensi publik, ini hak publik partisipatif. Ada dua kaidah yang kita teliti waktu itu, ada termobilisasi dan ada partisipasi. Yang diharapkan oleh demokrasi secara baik itu adalah partisipasi. Karena sadar, ketika jadi boneka agak sadar dong, jadi kualitinya agak kemana, itu jadi persoalan. Artinya dia segini, sebagai seorang gubernur, dia itu kan sadar bahwa ada itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oh baik. Nah itu, bagus itu. Itu artinya dalam pengertian lain dia bisa jadi merupakan satu boneka dari kondisi yang ada sekarang. Atau dalam strategi politik boleh-boleh saja ketika dianggap di sebelah sana atau sebelah sini, idealisme tetap berjalan. Berjalan. Nah, dia tetap juga memberikan masukan dia itu, dan inilah yang kemudian yang kita sebut bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Nah, barangkali komunikasi ini yang barangkali harus ditingkatkan gitu. Mungkin mengambil kata Sun Tzu satu, yaitu kalau kita mau menang adalah pelajari strategi lawan, benteng-benteng lawan, dan strategi kita, baru kita ada peluang menang. Ketika kita tahu proses-proses yang di luar kita, dan kita tahu diri sendiri, peluang kalah juga ada. Ketika diri kita tidak tahu, tadi jadi boneka, orang lain kita tidak tahu, kehancuran datang pada dirinya. Itu jadi masalah itu. Yang jadi masalah kalau kita tidak tahu bahwa kita jadi boneka gitu. Justru itu. Ya itu benar. Tapi kalau kita sadar, ya itu jalani gitu. Nilai kebangsaan itu yang kita bangun sekarang. Silakan Dato. Teruskan. Jadi gini, misal, tapi di sisi lain saya nak memberi di dalam kebudayaan Melayu itu mereka sangat memperhatikan konfederasi. Dalam arti otonomi itu memang sesuatu yang sangat diperhati. Maka bagi kita, apa yang diusulkan gubernur itu seharusnya menjadi timbangan utama. Atau sebenarnya Riau ini sebenarnya menarik karena juga pertumbuhan ekonominya bagus. Kemudian kita juga tidak pernah bermasalah dengan konflik sosial. Pemahaman masyarakat. Kita adalah masyarakat yang terbuka. Mungkin berbeda dengan lain, sebab kalau daerah lain misalnya gini, kalau daerah lain misalnya adat bisa dimobilisasi, kalau kita sini tidak. Makanya misalnya kami di lembaga adat Melayu Riau itu menganut sistem konfederasi. Kita tidak boleh mencampuri urusan adat. Misalnya adat Kampar itu begini, tetap begini. Adat tidak boleh kita satukan menjadi sesuatu. Jadi kita sudah modern berarti untuk memahami itu, bahkan demokratis. Baik, Dato. Ini Dato Sri menerangkan kepada kita bahwasanya Riau itu lebih maju peradaban, karena juga dalam historis kita juga banyak kerajaan, bahkan 26 kerajaan kecil di Riau. Sekira ini perlu kita bangun dari perspektif kearifan lokal. Baik, Bang Sab, ini persoalannya sudah kelihatan, tapi bagaimana ini endingnya menurutnya? Ketika nanti katakanlah 22 Mei ya, berakhir masa jabatan, ketika muncul tadi yang di luar prosedural tadi, karena ada pertentangan dari perspektif membuat tafsiran ya antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Permendagri, saya kira itu. Saya kasihan aja dengan pejabat yang ditetapkan oleh pusat itu. Dia akan menghadapi paling tidak dua masalah. Satu masalah secara vertikal, yang kedua masalah secara horizontal. Masalah secara vertikal, dia akan berhadapan dengan kepala daerah gubernur yang notabene tidak mengusulkan yang bersangkutan untuk menjadi pejabat baik di Kampar maupun di
kota. Sementara dia pegawai negeri. Sementara dia pegawai negeri. Tuh. Nah, gubernur mengusulkan nama ke pusat itu kan dengan pertimbangan yang matang. Dia sudah mempelajari bagaimana perkembangan Pekanbaru, masalah yang dihadapi oleh Pekanbaru, bagaimana karakteristik di Kampar, masalah yang dihadapi di Kampar. Itu kan sudah dengan pertimbangannya matang oleh gubernur. Kementerian Dalam Negeri belum tentu mempertimbangkan itu. Kementerian Dalam Negeri dia punya bobot sendiri di dalam menempatkan orang. Bobot kementerian dengan keinginan gubernur itu belum tentu sama. Oke, mungkin sudah ada identifikasi. Saya identifikasi kemarin di media itu ada 3 yang diusulkan di Kampar dan 3 di Pekanbaru. Muncul nama-nama kuat di luar itu. Kita tracing nanti setelah break berikut ini berkaitan dengan identifikasi, kualitas dan kemampuan beliau dalam memimpin. Terima kasih. Kita rehat seketika untuk iklan yang lewat. Baik pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, Bang Sab tadi menarik identifikasi, bahkan nih ASN ya. ASN ini kan loyalitas justru bagian yang kode etik katakan. Saya juga pernah mengalami proses itu. Sangat conduct etik itu sangat penting di dalam semacam ASN, bahkan bekerja dalam bernegara. Bagaimana Bang Sab melihat ini? Saya lihat juga yang muncul di line 6 itu. Ketika identifikasi berkaitan dengan kualitas personil, kepangkatan, bahkan latar belakang cukup menarik. Kalau kita tracing satu persatu dari calon 6 plus yang berbeda tadi yang muncul itu, mereka juga punya kualitas menurut saya yang tidak muncul dalam prosedur tadi. Bagaimana kita melihat suasana ini? Yang ke-6 calon yang diusulkan oleh gubernur ke pusat itu tentu dengan pertimbangan termasuk diantaranya kualitas itu. Ya, kualitas justru yang diturunkan oleh Menteri Dalam Negeri itu kita ragukan kualitasnya. Ya, tadi saya sampaikan, saya kasihan saja dia akan mendapatkan beban vertikal dan horizontal. Beban vertikal itu hubungan dia dengan gubernur kita tidak tahu nanti seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada gap psikologis ya, antara gubernur dengan pejabat wali kota dan pejabat bupati, karena gubernur mungkin merasa tidak dia yang menunjuk, dia tidak masuk dalam usulan dan lain-lain. Nah, secara horizontal dia juga akan berhadapan dengan masyarakat. Pak Kamsul misalnya, apakah dia memahami karakteristik masyarakat di Kabupaten Kampar itu yang heterogen, yang dinamis dan lain-lain? Itu belum tentu dia akan memahami hal-hal seperti itu. Jadi memang akan lebih baik kalau yang ditunjuk itu orang yang paham tentang daerah, tentang pembangunan di daerah, tentang budaya lokal, tentang karakteristik masyarakatnya dan lain-lain. Tapi ini sudah berlalu ya, sudah berlalu. Mudah-mudahan saja SK yang keluar besok itu Datuk tidak orang yang digadang-gadangkan itu di media, tetapi memang salah satu dari nama yang diusulkan oleh gubernur. Kembali kalau keluar nama yang katakan digadang-gadang di media tadi, bagaimana Datuk melihat hal ini dalam konteks konsolidasi lagi? Saya katakan bagaimana cara kita supaya tidak ada terjadi persepsi publik yang tidak baik, bahkan hubungan yang disharmonis. Cara gini, saya setuju sekali dengan apa tadi, bahwa saya lihat dari sini dulu ya, bahwa 6 orang yang diusulkan oleh gubernur itu, kalau kita melihat jejaknya itu memang orang-orang yang cukup tangguh. Dalam arti mereka masih muda, masih di apa namanya. Bukan berarti, tapi bagi saya bukan berarti yang muncul Indian ini tidak tangguh gitu. Jadi, tetapi memang dia menghadapi beban yang luar biasa. Gitu. Bagi contoh, tetapi gubernur tahu misalnya orang ini mampu ya. Misalnya katakanlah ini Pak Kamsul, dia mungkin tahu ini mampu orang. Nah, tapi Pak Kamsul kan tugasnya berat. Sementara mungkin ketika PD, kalau PD tadi
dia juga tidak meninggalkan jabatan. Kalau di kota bagaimana? Kota Pekanbaru. Nah, kalau Kota Pekanbaru kan dia kan masih sangat masih junior ya. Kemudian tugas dia di Sekuan itu juga luar biasa untuk menghadapi pemilu apa. Artinya barangkali dia terpantau oleh gubernur, tapi gubernur lebih memahami ini kepada ini. Nah, kalau kita tak tahu siapa yang jadi juga ini. Jadi Jika muncul, ini kan jika dan maka itu terjadi terus. Ketika keputusan itu mempunyai ruang regulasi yang mendukung. Katakanlah muncul nama tadi, saya tidak sebutkan nama karena ini ada hal yang kaitannya yang muncul ini kan kita nggak tahu. Muncul yang di media kan boleh saja kita sebut yang Ratu sampaikan. Akan menimbulkan friksi, betul. Friksi. Baik apakah horizontal Datuk, ketika tadi kan katakanlah gelar Datuk Setia Amanah maupun di tingkat bupati satu Bapak Gubernur, dan kita tetap ingin kita bagaimana ini berjalan harmonis. Nah itu kita semua. Ya itu dan itu insya Allah akan kita lakukan dengan cara-cara kita. Artinya dengan cara-cara kita tuh artinya antara lain kita tidak perlu berkuar-kuar di media. Barangkali kita sebagai katakanlah di posisi ini mama ini akan bicara secara ini mama kepada anak ponakan bagaimanapun gitu. Pak Gubernur memang setiap Datuk Setia Amanah, tapi di sini juga Datuk Setia Amanah di kabupaten kota, tapi juga kita punya keterikatan emosional yang bisa kita berkongsikan. Jadi ini memang pendekatannya akan pendekatan sangat lama. Jadi ini tidak mungkin seminggu 2 minggu. Apalagi kalau pendekatan adat itu kan lama kan ya. Konsep deliberatif ya. Iya, musyawarah, kemudian musyawarah lagi. Ya, ada rasa tabayun. Tabayun. Jadi malah kalau konsep adat itu kan bahwa berumah dan musyawarah. Jadi musyawarah kecuali kalau tak bisa lagi musyawarah apa boleh buat kan gitu kan. Tapi saya berpikir tidak mungkin itu tidak bisa dilakukan dengan melihat figur-figur yang ada sekarang ini. Gitu. Saya lihat perspektifnya bakal menjadi muncul di publik. Publik kan sekarang melihat karena belum dilantik. Ketika dilantik ada berkaitan dengan persepsi yang akan muncul. Ketika kita munculkan friksi tadi, tentu saja ada insentif politik ya, Bang Sab ya. Insentif politik bagi yang katakanlah ketika masyarakat memberikan penghormatan kepada beliau, ya katakan gubernur, tapi ketika tidak muncul nama itu, tentu saja preferensi, pilihan-pilihan publik akan ada di situ. Menurut perspektif politik hukum bahkan empirisnya bagaimana nih Bang Sab? Saya kira ini juga menarik, katakan 2024 gitu kan. Ini persoalan ini juga muncul di tengah masyarakat. Ya, pemilih boleh memberikan pilihan berkaitan kesenangan dan likability, bahkan elektabilitas akan muncul ketika ini dinamika ini akan muncul. Saya kira itu. Ya, kita berharap saja ya, kalaupun nama yang akan keluar itu tidak nama yang diusulkan, maka pejabat bersangkutan bekerja secara profesional dan tidak membuat friksi di tengah masyarakat. Dia harus memahami kondisi masyarakat baik yang ada di Pekanbaru maupun yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, kita kan sangat mengerti preferensi yang muncul itu. Preferensi itu kadang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Maka ketika pejabat bersangkutan sudah ikut campur bermain pada areal politik, berpihak kepada salah satu partai politik atau tidak akomodatif terhadap kepentingan masyarakat, dia abai dengan masyarakat, dia tidak peduli dengan keinginan masyarakat, maka preferensi itu akan muncul. Tapi sepanjang dia bekerja secara profesional, dia mampu menjemput aspirasi masyarakat, dia populis di tengah masyarakat, paling tidak dia tunjukkan dalam satu hari kerja mereka, insya Allah hati masyarakat yang tadinya menolak, lama-kelamaan dia akan menerima. Akan simpati. Nah, akan simpati. Karena itu memang perlu ada kiat-kiat yang diberikan kepada kepala daerah yang berada dalam masa antara boneka dengan realita tadi. Paling tidak dia di-upgrade juga. Apakah oleh atau seperti ini Bang Sab, seolah boneka rupanya realitanya juga pintar gitu. Setuju gak itu? Jadi kondisinya memang seperti itu Pak. Karena di Riau ini hanya dua. Kalau kita ambil contoh gini Pak, kenapa
Misalnya sekarang orang mau jadi kepala dinas itu di asesmen dia. Dibentuk tim panselnya oleh pemerintah daerah, lalu kemudian di asesmen oleh pansel. Itu jabatan setingkat kepala dinas. Ini jabatan setingkat kepala daerah. Dalam era demokrasi, tapi format yang kita pakai itu kan sentralisasi. Format Orde Baru ini yang kita pakai ini. Ya. Saya lihat ini menarik ini Pak Sat. Saya lihat juga di ASN yang di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru juga ada polarisasi saya lihat. Ada yang akan menerima, ada yang akan terancam bahkan. Mereka gelisah. Ini perspektifnya fenomena apa yang muncul di tengah pola seperti ini? Sebenarnya ini jabatan yang sebenarnya amanah bahkan tidak politis. Karena ini prosedur yang diusulkan ya, di-SK-kan seperti ini. Bagaimana ini fenomena preferensi tadi di kalangan ASN sendiri bergeser juga? Ya kondisi daerah itu kan berbeda Pak Nur. Antara Kampar dengan Pekanbaru itu berbeda. Pak Nur kan orang Kampar. Saya kadang juga disebut orang Kampar, kadang juga disebut Pekanbaru. Tapi paling tidak saya pernah 5 tahun menjadi anggota DPRD Kampar. Jadi saya memahami bagaimana kondisi dua daerah ini. Bisa BPJ. Saya kalau tidak ada kategori ASN Pak Dato, saya ikut juga saya melobi ke pusat itu. Karena tidak ada keputusan bahasa lobby itu yang mungkin lebih menarik untuk katakan tadi. Ya karena saya berasumsi bahwa tidak ada keputusan itu yang lahir tiba-tiba tanpa lobby. Dalam kebijakan publik ya, kalau tidak salah mesti ada kajian yang mendalam. Ketika keputusan itu diambil akan berisiko, ada yang berisiko ditolak, diterima, bahkan menguntungkan insentif politik atau justru tidak menguntungkan insentif politik. Ini berkaitan ini saya geser ke Datuk nih, Datuk Sri. Kan semiotik politik yang Datuk dalami ya di agak kurang. Ya pasca sarjana saya mengetahui sangat menarik ya. Semiotik politik tunjuk ajar Melayu karya Tanah Sependi itu sangat diagung-agungkan di Asia Tenggara, bahkan buku itu menjadi buku rujukan ya, untuk melihat penanda-penandaan berkaitan dengan ya semacam etika lokal, bahkan diangkat jadi kawasan ini. Menurut Datuk Sri bagaimana proses ini nantinya ketika penandaan-penandaan tidak setuju, bahkan mohon maaf ada acara seremonial. Bagaimana cara kita mempercepat, mengakselerasi konsolidasi ini? Saya selalu berkata konsolidasi ya, karena akan muncul ini keputusan dengan 2 hari ke depan ya, atau 1 hari ke depan. Saya kira seperti itu. Saya rasa gini, ini tidak akan lama gitu. Dan akan terjadi memang itu, tapi sejauh mana yang ditunjuk itu mampu apa? Saya begini, yang saya pantau gini. Ini mohon maaf saya memantau, saya agak aktif mana ini, sebab bagaimana ini kan anak mandang kita. Pak Gubernur itu setelah dilempahnya 3 calon itu orang tuh bekerja sendiri. Jadi setahu saya ini mungkin salah ya. Gubernur tidak menghandalkan seseorang, tetapi di antara calon itu mereka saling menghormati gitu. Jadi gini, misalnya ada satu daerah misalnya, oh saya lebih ke dia lah sebab dia tuh sutradara sana, abang di sana, saya anggota. Tapi kalau saya terlalu menonjol nanti kan saya kata enak sama Pak Gubernur. Saya cuma dianggap seperti itu. Jadi tetapi pengalaman kita di masyarakat Melayu Riau ini bahwa kita itu tidak pernah anti sama asing. Malahan di Kampar itu ya contoh. Di Kampar itu yang saya paling kagum itu bisa-bisanya orang adat dulu mereka menyediakan hutan itu untuk pendatang. Kan dasar kan? Luar biasa. Ya, mereka menghormati dan seseorang itu bisa menjadi mereka dengan cara mereka masuk. Contoh gini Pak Catur. Pak Catur kan bisa mendapat gelar adat ketika dia masuk ke dalam keluarga itu. Jadi itu lebih. Dan artinya meskipun katakanlah yang namanya tidak ada kaitan secara biologis dan Kampar, tetapi itu bukan mereka dia tolak. Lihat dulu. Dan saya rasa di kita itu tidak akan lama. Bahkan saya dengar, bahkan saya ada juga komunikasi dengan tokoh adat Kampar. Malah yang bersangkutan yang berapa nama di luar bahkan di dalam itu konsolidasi datang ke nenek mamanya. Itu lebih menarik komunikasi politiknya. Ya luar biasa. Jadi saya lihat Kampar luar biasa dan mereka malah kadang-kadang memandang ini untuk kayak gini, kadang-kadang mereka ini bagusnya orang macam ini atau tidak macam ini orangnya. Sampai begitu pemikiran mereka. Dalam arti
mereka tidak langsung menolak Memvonis ya, justru itu menarik dan modern. Ya, itu. Ya, baik Datuk. Ini Bang Sab, saya kira ini budaya politik bahkan penandaan-penandaan di perspektif Bang Sab bagian struktur hukum dan politik hukum. Katakan demikian. Dalam hal ini apa yang akan terjadi ketika bukan di Riau saja, ini juga fenomena juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah bahkan tidak sesuai dengan usulan gubernur. Hal ini memicu bagaimana regulasi yang ke depan ketika ini terjadi kemunculan ya katakanlah tadi dari daerahnya diusulkan tidak muncul di atas, apakah ini akan menjadi penguatan ya, kajian lagi tentang regulasi yang akan muncul ke depan? Saya menawarkan dua solusi, Pak. Yang pertama, pemerintah mempertimbangkan kembali putusan MK untuk membuat petunjuk pelaksana terkait dengan penunjukan pejabat sesuai dengan putusan MK itu usulan saya pertama. Yang kedua, merevisi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2018 itu yang memberikan celah kepada pusat untuk mengusulkan calon, khususnya pada pasal 5 ayat 3. Sebenarnya Permendagri nomor 1 tahun 2018 itu hanya bicara PJS, pejabat sementara. Ini PJ, beda ini. PJS itu pada Permendagri nomor 1 tahun 2018 itu mengatur masalah cuti bagi ASN, cuti bagi kepala daerah misalnya ikut kampanye, ya cuti, terjadi kekosongan jabatan. Nah, terjadi kekosongan jabatan, ditunjuklah PJS. Tapi ini kan PJ, saya belum menemukan ada regulasi, apakah ada regulasi yang mengatur masalah PJ ini. Ini kan pertama ini dalam sejarah ketatanegaraan ada PJ yang masa jabatannya separuh dari periode kepala daerah. Ini pertama ini menarik juga nih Pak. Kajian ya? Untuk melakukan yang pertama. Nah, selanjutnya, kalau memang nanti terjadi calon yang di luar diusulkan oleh gubernur yang turun dan dilantik di daerah ini, maka saya menyarankan kepada Pak Gubernur, bebaskan kedua pejabat ini dari jabatan strukturalnya di ASN. Oh iya. Supaya mereka bisa berkonsentrasi mengurus daerah. Saya tidak yakin dalam rentang waktu 2-3 tahun, walaupun SK itu misalnya umurnya 1 tahun, lalu diperpanjang lagi. Tapi saya tidak yakin jabatan strategis, misalnya sekretariat dewan, dijabat oleh PJ wali kota, kepala dinas pendidikan dijabat oleh bupati. Ini 2 jabatan dirangkap oleh 1 orang, bisa babak belur dua-duanya. Jabatan bupatinya bisa babak belur, jabatan strukturalnya bisa babak belur, karena dia tidak berkonsentrasi pada satu bidang tugas. Dan ini masa jabatan bupati, masa jabatan wali kota yang disandangnya cukup lama. Baik. Ketika ini tadi lebih mendalam nih Bang Sab. Saya kira pendalaman ini sangat kita akan semacam dalaman sekali, karena ini akan menentukan hajat orang banyak, bahkan jangka waktu yang lebih lama dari pejabat bupati yang sebelumnya atau pejabat wali kota sebelumnya. Kita rehat seketika. Pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, baik pendalaman tadi berkaitan dengan perspektif preferensi publik, bahkan bagaimana friksi akan muncul
Tapi ujung dari persoalan ini saya kira pembangunan, ya, politik pembangunan. Ada di Permendagri itu bangsa berkaitan dengan proyek strategi nasional. Di Kampar saya lihat perkembangan air ini luar biasa berkaitan infrastruktur. Kemudian juga bagaimana investasi di situ. Memang di dalam pusaran ini juga ada isu muncul ketika ada kepentingan private sektor. Itu tidak bisa dihindari dalam konteks demokrasi bahkan di ekonomi politik kita. Bagaimana Bang Sab melihat ini dalam perspektif media dan bahkan di regulasi yang tersedia saat ini justru memberikan celah itu untuk mendorong investasi di Kampar maupun di Pekanbaru? Ya, kalau menyangkut proyek strategi nasional itu kan sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu tetap ada. Itu tidak pernah terputus. Tapi saya tidak melihat pada aspek proyek strategi nasional. Tetapi hanya menekankan bahwa ukurannya subjektivitas. Ukurannya subjektivitas. Subjektivitas pusat dalam menentukan figur. Yang kedua, sesuatu yang muncul itu tidak pernah terjadi secara ujuk-ujuk. Tetap ada komunikasi politik, ya. Dan komunikasi itu selalu tidak nampak, berlangsung di belakang layar, sehingga publik dikejutkan dengan hasil komunikasi itu. Nah, kalau kita memakai prinsip dalam ilmu ekonomi itu kan salah satu yang paling populer itu kan no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Di negara ini bukan sesuatu yang rahasia lagi tentang prinsip no free lunch itu. Mudah-mudahan saja tidak ada oligarki yang bermain di dalam menentukan figur-figur yang sekarang kita baca di media digadang-gadangkan menjadi pejabat bupati Kampar dan Pekanbaru. Ada pengusulan, ada pelantikan, pasca pelantikan. Ketika kita bicara boneka maupun realita, realitanya memang ada investasi dan bahkan kita mengejar itu untuk pertumbuhan ekonomi. Riau juga salah satu pertumbuhan ekonomi yang baik di nasional, bahkan di standar IMF juga kita lebih tinggi. Dalam perbincangan saya dengan Pak Gubernur waktu hari yang lalu, itu Riau sangat menarik untuk menjadi tujuan investasi. Hal ini mungkin posisi private sektor juga punya kepentingan besar. Tapi konteks tadi katakan oligarki menurut Bang Sab, ini kan juga sudah didengung-dengungkan dari pihak manapun di manapun sekarang. Tapi Indonesia harus membuka ruang itu, ruang pasar berkaitan investasi. Caranya bagaimana kita jadi realitas? Pertanyaannya, cara kita tadi PJ, boneka atau realitas? Kita berpikir bagaimana realitas, karena juga punya kekuatan bagaimana di sini juga menjadi kemenangan di rakyatnya, di masyarakatnya mendapat hal yang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, saya kira demikian. Bagaimana menurut pandangan Pak? Kalau kita kaitkan ini dengan kebijakan strategis nasional, maka pertanyaan yang sekarang muncul itu adalah seberapa kuat legitimasi PJ ini untuk membackup proyek strategi nasional itu. Saya khawatir justru berpikirnya untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang yang notabene adalah investasi nasional itu, Pak Nur Hamim. Ini selalu saja mengemuka. Makanya ke depan ini Kementerian Dalam Negeri perlu membuat regulasi baru dalam masa transisional ini. Tadi kan saya sampaikan, kalau PJS itu jelas, PLT itu jelas, PLH itu jelas takarannya. Kalau PJ ini dengan masa tugas 2-3 tahun, itu kan persyaratannya mesti jelas, kriterianya juga mesti jelas. Kemudian aspek seleksinya juga harus jelas. Paling tidak dia transparan, akuntabel, demokratis. Transparan itu diberitahukan kepada masyarakat. Pak Gubernur mengusulkan 3 nama, itu dia beritahu kepada masyarakat bahwa nama yang diusulkan pusat itu ini, supaya masyarakat tahu. Tetapi sebelum diusulkan itu ada partisipasi masyarakat di situ. Sama halnya seperti
kita menempatkan pejabat eselon 2, kepala dinas. Itu ada asesmen. Atau seperti kita memilih anggota KPU, ada asesmen juga. Atau katakanlah tadi juga ada tertutup dan terbuka. Terbuka publik, itu ruang publik yang akan mengontrol juga memberi masukan. Ada ruang tertutup, bahkan menjadi identifikasi track record dari bakal jadi PJ ini. Apakah ini menjadi catatan juga? Karena pasca ketika ada hal-hal yang menarik juga ada spanduk saya lihat di Kota Pekanbaru. Setelah pelantikan nanti juga mereka beresiko penegakan hukum bagaimana di sini. Karena kontrol masyarakat akan muncul juga ketika tadi publik juga akan melihat gerak-gerik atau bahkan juga hal tadi. Katakanlah di belakangnya juga ada di situ, bahkan kepentingan itu juga enggak kepentingan ya katakan hajat orang banyak, tapi muncul ya, kalau ini kan efek dari rekrutmen tertutup. Yes. Kalau rekrutmen terbuka kan tidak akan seperti ini. Jadi efek dari rekrutmen tertutup itu kalau muncul protes masyarakat pasca dilantik, itu wajar-wajar saja. Karena masyarakat tidak pernah dilibatkan berpartisipasi dalam menentukan siapa kepala daerah mereka. Tapi resiko pilkada serentak mungkin ada 2024 itu resiko yang diambil. Itu resiko yang akan diambil. Nah, begitu juga dengan track record. Masing-masing orang ini kan punya track record. Siapa misalnya yang tidak paham dengan Datuk Sri Taufik Ikram Jamil, kita baca track recordnya. Siapa beliau ketika menjadi wartawan, bagaimana kredibilitas, integritasnya. Siapa Pak Nur Amin ketika menjadi ketua KPU, bagaimana kredibilitas dan integritasnya, bagaimana kinerjanya. Apalagi ASN yang notabene eselon 2 memimpin kepala dinas, kita paham semua bagaimana integritas kredibilitasnya. Jadi kalau ada celah-celah hukum yang masuk di antara itu, ya saya kira itu konsekuensi dari rekrutmen tertutup itu, Pak Nur Amin. Hai, ini menarik. Ini nilai Datuk Sri. Nilai ini kan ada pragmatisme, ada kepentingan sesaat tadi. Justru hajat orang banyak ada nilai ibadah, bahkan nilai Indonesia ke depan. Ketika kita mengatakan tadi ada niat dari grup interest, tapi justru tidak memberikan ruang kepada hal yang maksudnya pro kepada masyarakat, katakanlah demikian, apa yang akan muncul dari katakanlah tokoh ya Riau untuk mengingatkan supaya tidak terjadi pasca pelantikan PJ ini menjadi catatan lagi, karena waktu-waktu yang lalu kita sudah banyak melihat ya, bahkan kepala daerah definitif pun jadi persoalan ya, penegakan hukum bahkan di KPK maupun yang lain. Bagaimana nilai yang harus kita himbau ini, pandangan Datuk bagaimana Datuk? Bahwa nilai yang kita himbau bahwa kita senantiasa mensyukuri apa yang ada itu terutama itu berarti bahwa kita menyadari posisi kita masing-masing. Dengan menyadari posisi masing-masing itu kita merasa tidak lebih penting dari orang lain. Misalnya posisi antara lelaki dan perempuan. Sebetulnya dalam alam Melayu kan bukan siapa paling penting, tapi di mana mereka dapat menempatkan posisinya itu. Nah, sebagai seorang kepala daerah, dan bagaimana posisinya itu. Dan berkaitan dengan misalnya boneka yang macam-macam tadi, apakah realitas atau tidak. Yang jelas bahwa Pekanbaru dan Kampar ini merupakan satu kawasan yang menurut saya sangat seksi pada masa akan datang ini. Kita mengetahui bahwa misalnya Pekanbaru berkembang sangat pesat dan insya Allah dalam waktu 5-10 tahun lagi akan menjadi kota terpenting di Sumatera. Dan wilayah dia punya hinterland itu sangat penting, antara Kampar yang sangat memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu bagi saya ada satu set sebenarnya yang memang diusung dengan satu kesadaran bahwa bagaimana menjadi kawasan ini menjadi kawasan yang dikuasai oleh pihak tertentu. Sebab kalau Kampar dan Pekanbaru ini kalau digabungkan sudah seperti Riau. Dari segi penduduk, dari segi apa semacam itu merupakan satu potensi yang luar biasa. Kolektivitas, karena ada ini kolektivitas kita berpadu dalam hal konteks kepentingan lokal dan justru mendukung program nasional tadi. Tapi justru kita mendapat tujuan Riau, maka jadi kota besar, kemudian peradabannya bagus. Pandangan Datuk ini bagaimana kelanjutan dari proses ini. Jadi PJ ini katakanlah ada kalau muncul nanti yang diusulkan atau tidak diusulkan, penyadaran bagi katakanlah masyarakatnya kemudian juga pejabatnya. Dari pandangan Datuk bagaimana nih? Ya, kalau dari pandangan saya akan muncul satu penyadaran pada masyarakat bahwa mereka
harus menerima satu keadaan yang mungkin mereka harus banyak belajar, bahkan punya nilai-nilai politik lokal kita untuk keriauan kita itu, tapi tidak mengatakan kita berbeda dengan NKRI. Saya kira seperti demikian ya. Saya kira itu. Tapi Riau sangat menarik dari stabilitas politik, ekonomi pertumbuhannya bagus gitu ya. Datuk melihat ini fenomena anak negeri yang banyak menurut saya. Tadi ada muncul di awal kan, anak negeri yang banyak muncul yang mulai pandai bahkan menjadi pesaing di. Saya kira kompetisinya muncul karena itu muncul. Apakah fenomena ini? Karena dulu mungkin kekurangan sumber daya, sekarang sudah banyak anak negeri yang punya kesempatan yang juga luar biasa. Artinya bagaimanapun kita harus mengakui bahwa ada kemajuan lah dari sumber daya manusia di Riau. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ini juga akan menyebabkan berbagai dinamika yang kita mungkin tidak duga sama sekali gitu. Tapi disparitas terjadi nggak, Datuk? Saya kira ada yang di kota Pekanbaru, Kampar kita nilai nih. Tapi perspektif ke Riau karena Kampar dan Pekanbaru ini jumlahnya cukup banyak. Saya melihat jarak antara yang di kampung kita sama yang di kota ini. Ini kebijakan di Kampar ya ada desa, kalau di kota kan semuanya mereka memiliki kepintaran masing-masing gitu. Dalam arti sesuai dengan karakter di daerah itu. Jadi kita melihat itu seperti itu. Dan artinya setidaknya kita hendak mengatakan bahwa jangan orang Pekanbaru ini merasa dia paling hebat gitu. Tetapi juga orang di daerah itu juga punya kemampuan yang sangat diperlukan bagi kepentingan mereka, bagi kepentingan masyarakat banyak di sana. Kita punya siasat atau strategi politik yang sebenarnya mungkin menguntungkan Riau, dan kita juga melihat suasana ini sebagai sebuah peluang. Justru ada kelemahan juga ada tentu saja. Ya baik Datuk, saya kira ini Bang Asap menarik ketika kita berbicara tadi katakanlah politik pembangunan ya, karena bagaimanapun ini akan usai ketika 22 Mei ini akan lihat hasilnya siapa yang akan dilantik. Persoalannya ada yang muncul ya masalah publik. Ya, publik itu kalau diambil kebijakan itu permasalahan mereka terselesaikan, kesulitan mereka terselesaikan. Ya. Bagaimana melihat nanti semacam beban PJ tadi Bang Sap mengatakan ini luar biasa nggak boleh dirangkap jabatan, tetapi nanti konsentrasi dan apa indeks yang akan mengukur mereka sehingga berhasil 2024 bisa mengangkat angka pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat. Ya kalau indeks mengukur tingkat keberhasilan seorang pejabat itu kan sudah diatur dalam undang-undang ya, baik untuk jabatan bupati maupun untuk jabatan kepala dinas. Kita kan tidak ingin kedua jabatan itu terbengkalai. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa dirangkap jabatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa sukses, itu tidak ada. Nah, ini kan kondisi di mana kita dipaksa untuk menerima keadaan. Saya tertarik yang disampaikan oleh Datuk Sri ini. Kita untuk hal-hal seperti ini kan sudah biasa saja menghadapinya. Dan ada satu hal yang selalu menjadi renungan kita di daerah ini. Keputusan apapun yang diberikan oleh pusat itu gejolaknya tidak terlalu kuat. Gejolaknya tidak terlalu kuat. Tidak ada tradisi yang dalam bahasa Melayu itu disebut amuk, itu tidak ada. Ada. Ini berbeda dengan di daerah-daerah lain yang dinamika politiknya cukup tinggi. Ya paling sebatas orasi yang dilakukan oleh 1-2 orang dengan massa yang tidak terlalu banyak. Tapi kalau kondisinya seperti di Kampar dulu, guru bergejolak, atau pada guru bergejolak lalu berhari-hari melumpuhkan dunia pendidikan, itu menjadi lain masalahnya. Makanya tadi saya mengusulkan pada Pak Gubernur, kalaulah memang keputusan pusat itu seperti yang digadang-gadangkan di media, saya justru berpendapat salah satu jabatan orang ini mesti ditinggalkan, supaya dia bisa berkonsentrasi. Sebab menjadi bupati, menjadi wali kota itu bukan ringan. Dia harus menyusun APBD, dia harus membuat LKPJ, dia harus menata kelola pemerintahan dengan baik, dia harus berkomunikasi dengan masyarakatnya. Belum lagi kita juga akan menghadapi pemilihan umum. Kalau dibuat rentang waktu baik, Bangsa, ketika rentang waktu ini diberikan ruang lama, ASN memimpin sebuah daerah bahkan menjadi berhasil. Tadi katakanlah persepsi publik akan bergeser.
Dan ini juga bukan lahir dari proses politik. Ya. Ya. Saya kira ini taruhan juga bagi ASN memelihatkan baktinya kepada bangsa, saya kira. Saya kira seperti itu. Ya, ini memang menjadi taruhan bagi ASN bersangkutan bagaimana dia bekerja dengan baik. Output yang dilahirkan itu memang output yang berorientasi kepada kerakyatan. Tapi ketika dalam kinerjanya sudah tercium ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, nah orang juga sudah tahu berarti inilah dahulunya yang diinginkan oleh pusat itu. Kepentingan ekonomi, dia membangun satu proyek-proyek tertentu yang itu secara ekonomis tidak berimplikasi positif kepada masyarakat, tetapi lebih berorientasi kepada oligarki. Kepentingan politik juga seperti itu. Dia berorientasi kepada kepentingan partai politik tertentu. Itu akan kelihatan dalam 1 tahun kinerja bupati. Dan hati-hati saja, kedua masyarakat yang ada di daerah ini itu sangat sensi pada hal-hal yang seperti itu. Baik, saya kira ini kontrol sosial yang kuat, dan tadi katakan Lembaga Adat Melayu Riau juga punya kepentingan untuk menjaga anak kemenakan. Bagaimana hal ini? Karena agak lama ini pejabat bupati sampai 2024, Datuk Sri. Langkah-langkah yang perlu dibangun ya untuk perpaduan kita supaya tidak terjadi yang kita harapkan adalah kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya perlu kita angkat justru terkesampingkan. Tetapi ketika ini menarik untuk dibedah karena Bang Sab tadi mengarah ke sana, tentu saja karena ada break kita rehat sejenak. Pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, dialog kita Negeri Harapan show ini semakin kita melihat ya, ada perspektif berkaitan oligarki di Datuk Sri adalah memperjuangkan anak-anak, bahkan justru disitulah letak pembangunan berkaitan dengan akad martabat, bahkan di Undang Dasar juga diamanahkan. Bagaimana Datuk melihat nanti karena ini ASN, bahkan beliau juga loyalitas, jangan loyalitas kepada grup interest, justru loyal kepada negara dan masyarakat. Pesan-pesan yang paling menarik untuk melihat suasana ini ke depan, karena 1 tahun ke depan, ya, bukan 1 tahun ke depan, menurut Bang Sab tadi akan kelihatan siapa yang di belakang ini, ya, apakah boneka atau realitas. Menurut Datuk bagaimana ini supaya kita tidak berlama-lama dalam proses itu sehingga kita betul-betul pembelaan kepada negara dan masyarakat. Silakan Pak Datuk. Ya, pasti apapun yang terjadi ke depan ni, apakah yang diusulkan atau yang tidak diusulkan apa, itu pasti tetap harus ada konsolidasi. Konsolidasi ini pertama-tama memang harus dilakukan kalau kita di kawasan Melayu ini, memang bagaimana kita mengambil tuah kepada yang tua. Jadi tuah kepada yang tua itu, jadi artinya kita memang yang diharapkan dari pejabat itu nanti adalah bagaimana dia menempatkan diri di tengah masyarakat, dia sebagai pepandangan tangan masyarakat pula. Jadi dia menyuarakan masyarakat, dia membela masyarakat dengan bertanya kepada orang-orang tua, kepada orang tua itu ya termasuk orang-orang adat masuk gitu kan. Jadi itu akan sangat bermakna sekali, sebab apakah di Kampar maupun Pekanbaru, posisi orang-orang tua itu masih sangat diperhatikan. Jadi ini itu yang kita harapkan. Tanpa mereka mengambil tuah pada tua itu akan susah kita dia ke depan. Dan itu konsep dimanapun sama gitu. Tapi apalagi kita di kawasan Melayu ini mengambil tuah kepada yang tua, mengambil sayang pada yang muda. Jadi itu sesuatu yang harus dilakukan konsolidasi itu. Baik itu. Bang Sab, ketika kita nanti 1 tahun ke depan, katakan prediksi Bang Sab tadi, menarik ini muncul nanti semacam karakteristik pejabat Bupati Kampar katakanlah yang khusus, dan wali kota pejabat wali kota Pekanbaru, apa yang dibekali, karena juga dalam diri kita ini makhluk politik
Seharusnya seorang pemimpin punya politik pribadi untuk kepentingan jangka panjang bagi dia, nilai tadi. Nilai tidak dijadikan boneka. Ya mission itu tetap akan ada yang akan dibawa oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, tetapi bagaimana mission ini itu dia bungkuslah. Kalaupun tak bisa dihindari mission politik, mission ekonomi, itu harus tetap dia bungkus. Saya setuju dengan Datuk Sri. Harus ada komunikasi. Di Kampar di Kota Pekanbaru itu kepemimpinan 3 tali sepilin, 3 tungku sejarangan itu masih tetap berlaku utuh. Apalagi di Kampar itu tak bisa dihindari. Ulama Umaro, kemudian ulama Umaro, Dini Mama, itu tak bisa dihindari. Sejak lembaga adat ini hidup di Provinsi Riau, 3 tali sepilin, 3 tungku sejarangan itu selalu saja hidup di tengah-tengah masyarakat. Ambil contoh misalnya di Kampar. Kenapa majelis ulama itu masuk menjadi anggota Musbidah? Itu kan pengejawantahan dari konsep 3 tali sepilin. Di Pekanbaru belum saya lihat, tapi di Kampar itu ada. Kalau di Riau kedah. Nah, kekuatan itu harus dipakai oleh pejabat daerah di dalam melakukan komunikasi. Kalau dia tidak melakukan komunikasi, dia sur dengan pekerjaannya saja. Saya yakin dinamika di daerah itu akan tumbuh, bisa jadi bergejolak. Nah itulah yang harus dipahami oleh pejabat yang bersangkutan ketika dia masuk ke Kampar, ketika dia masuk ke Pekanbaru. Baik Bang Sam, jadi politik strateginya saya kira ketika mungkin digiring dari awal, ya bahasa saya, tapi ketika yang bersangkutan pandai mendekati elit tadi, karena elit ekonomi, elit politik, elit adat, elit lokal punya kepentingan yang tentu saja ada pembelaan, baik pembelaan grup. Kalau di elit ekonomi tentu saja usahanya tetap berjalan, keuntungan. Tapi kalau elit lokal tentu saja anak kemenakan. Saya kira disparitas ini yang perlu kita bangun ini, komunikasi tadi. Ya, anak kemenakan itu memang adanya pada konsep kepemimpinan yang menyatu dalam 3 tungku tadi. Ini kan pejabat, ini berbeda Pak Nur Hamid. Pejabat yang ditunjuk menjadi kepala daerah, yang notabene tidak dipilih oleh rakyat, itu berbeda dengan bupati wali kota yang dipilih oleh rakyat. Bupati wali kota yang dipilih oleh rakyat walaupun pengalaman kurang, kemampuan akademisnya rendah, tapi dia populer di tengah masyarakat dan dipilih, legitimasinya itu ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau pejabat yang ditunjuk, legitimasinya itu tidak ada di masyarakat. Nah sekarang bagaimana dia mencari legitimasi itu, meletakkan dirinya pada satu akar legitimasi sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu bisa diterima dengan baik. Tapi kalau dia tidak mencari legitimasi di tengah masyarakat, hanya bertopang dagu kepada keputusan yang sudah diturunkan di dalam SK itu tetap akan terjadi disharmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Baik Bang Sam, Datuk Sri, ini menarik berkaitan nilai yang dianut oleh seseorang itu dari konsep yang dipelajari waktu kecil, muda, dewasa, bahkan ada tujuan dicapai adalah tentu saja kalau dikatakan tadi kebaikan, tentu saja kebaikan. Kalau kita tidak bergeser kepada nilai yang tidak salah tadi, tentu saja dia konsisten saja sudah bagus, sudah jadi realitas untuk jadi pemimpin gitu. Datuk bagaimana mengingatkan mereka yang nanti insya Allah kepada relasi tadi supaya saling mengingatkan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Dan pola ini yang mungkin di Riau agak sedikit katakanlah tidak pernah bergaduh. Dan justru kita mempunyai nilai tadi katakan relasi komunikasi politik yang mendalam. Justru itu yang akan menghindari katakanlah negatif pandangan tadi. Karena pejabat kepala daerah ini hal yang terdidik katakanlah pamong ya, apakah ada korelasi positif antara kepintaran dengan nilai tadi? Nah, ini saya lihat kepada Datuk Sri ini untuk bagaimana kesadaran tadi muncul. Gitu. Ya, korelasi antara kepintaran dengan apa tadi memang nilai tadi itu memang sesuatu yang saling beriringan gitu. Jadi kita melihat misalnya bahwa katakanlah misalnya
pejabat yang menjadi nanti itu tentulah bukan orang sembarangan ya. Tapi dan dia mungkin lebih mudah untuk melihat nilai kalau kita ingatkan terus-menerus. Ini dari situ nanti. Jadi kita sebagai katakan sebagai nenek mama itu memang wajib mengingatkan mereka. Mengingat mereka mewariskan segala sesuatu yang bersifat luhur kita. Itu yang jadi di sisi lain saya nak juga mengatakan kalau misalnya orang yang jadi pejabat itu nanti adalah orang yang diusulkan oleh gubernur, itu bukan berarti setelah kemudian gubernur bisa lepas tangan. Begitu juga seandainya yang tunduk oleh pusat, justru gubernur mungkin akan diuntungkan. Dan arti dia bisa, ini begini kan tanpa tentu. Dan malahan masyarakat akan mengatakan, sebab begini masyarakat kita ini bagaimanapun paternalistik juga tetap ada. Dia akan kata, ini yang ditunduk pusat macam ini jadinya. Ini akan jadi akan ada penilaian dan itu bisa akan jadi bumerang bagi pemerintah pusat. Hati-hati juga pemerintah pusat, jangan artinya dia sekedar menunduk aja tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat lokal gitu. Saya kira ini menarik Bang Sab. Tadi Bang Sab menarik ketika ditunjuk tidak prosedural demokrasi. Pemilihan umum itu kan prosedural demokrasi. Ini kan penunjukan. Berbeda dengan persepsi muncul di publik, ya mereka akan melihat wait and see gitu ya, bagaimana mereka bekerja. Saya kira ini ada juga nilai baik ketika mereka berkarir karena di ASN, justru memperlihatkan bahwasanya abdi negara itu seperti ini. Mungkin itu ada kesadaran tadi, tapi kontrol apa yang akan muncul ketika publik juga, karena ini masanya 2 tahun loh, makin lama ini makin dilihat. Saya kira yang paling kontrol paling bagus menurut bangsa bagaimana? Apakah penegakan hukum, bahkan tadi langkah-langkah strategis ya membuka diri. Kalau tertutup dibentuk maka tertutup karakternya jadi masalah ini. Itu yang penting nanti, pengawasan di dalam dia melaksanakan tugas. Kalau pengawasan secara prosedural itu tentu ada di DPRD ya. Di DPRD selaku lembaga yang merepresentasikan rakyat ya. Tetapi juga tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh provinsi. Jadi provinsi juga mengawasi, DPRD juga mengawasi. Nah, cuma kan kita tidak mengerti profil dari kedua calon yang ditunjuk itu kalau memang hasilnya berbeda dari yang diusulkan. Mudah-mudahan saja mereka cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, saya khawatir juga nanti kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan DPRD. Kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan DPRD, karena DPRD ini kan orang-orang partai politik yang dalam hal-hal tertentu itu mudah diajak berkomunikasi, tapi dalam hal tertentu juga sulit diajak berkomunikasi. Pengalaman bangsa juga di parlemen pernah. Jadi kompleks ini bangsa ini ya. Pernah di parlemen, sekarang akademisi, wartawan, ya sangat bisa dari narasumber yang sangat menarik. Iya. Tapi Bang Sab, saya lebih tertarik tadi ada statement Bang Sab, bagaimana Vola yang sebenarnya ini uji coba lah, katakanlah 2 tahun ya, PJ ini cukup lama, bahkan setahun kalau Bang Sab lihat udah kemunculan itu, muncul prediksi apa pro kepada, tadi katakanlah yang di belakangnya kena tema kita boneka atau realitas. Pesan yang lebih khusus ya, karena banyak yang mohon maaf kasihan jadi korban gitu ya kalau bahasanya. Justru kalau boleh jangan kalimat itu muncul lagi, justru mereka jadi pemimpin yang bijaksana di negeri 2 kabupaten dan kota ini. Bagaimana pesan bangsa berkaitan penegakan hukum? Ini soalnya ini kan berkaitan dengan itu nantinya ujungnya ketika penyimpangan gitu. Ya negara kita ini kan negara Rahstat ya, negara hukum ya. Kalau kita memakai teori Plato itu ada namanya nomoi. Nomoi itu kata Plato, negara yang baik itu adalah negara yang berdasar kepada hukum. Nah, hukum itu sekarang suprem, menjadi tertinggi dia. Supremasi hukum itu yang akan menjadi kontrol remote dari segala aktivitas pemerintahan dan tata kelola pemerintahan itu. Tetapi hukum itu kadang dipengaruhi juga oleh politik. Politik selalu membayang-bayangi hukum. Karena itu mudah-mudahan saja
hukum yang meremot aspek tata kelola pemerintahan itu sekaligus menjadi pengawas di dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah ini. Ini akan terlihat dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah di dalam implementasi APBD. Itu akan kelihatan, Pak Nur Hamid. Secara khusus mungkin setelah politik dan tadi penegakan hukum, ada yang satu lagi struktural yang ada di bawah pejabat bupati nanti. Apakah akan ada pergeseran juga atau justru akan dinilai ulang? Karena juga ini kan di awal kebijakan sebelumnya juga ada nilai-nilai politik karena lahir dari proses politik. Iya. Kebijakan struktural itu tetap akan ada. Walaupun secara hukum Kementerian Dalam Negeri itu menegaskan bahwa selama menjadi PJS, menjadi PJ kepala daerah itu tidak boleh melakukan ini. Tapi fakt yang kita lihat dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari tetap saja ada antara dasrain dan dasoleh itu tetap saja ada. Tidak pernah tidak ada. Ini misalnya sekarang ini di Kampar di Bupati, justru mutasi itu terjadi, mutasi dan pelantikan itu terjadi pada akhir-akhir jabatan. Akhir-akhir jabatan. Dan itu tidak hanya terjadi di Pekanbaru dan Kampar. Di daerah-daerah lain yang kepala daerahnya akan habis masa jabatan, gelombang mutasi itu makin besar dia. Justru perbaikan akan muncul atau justru akan diterima itu oleh... Itu subjektivitas saja, bisa perbaikan, bisa tidak perbaikan. Dalam kondisi sekarang ini udah bercampur aja Pak Nur Hamid. Bisa penyelamatan. Tadi Ria yang terakhir saya katakan, di awal malah, bahwasanya ASN yang di 2 kabupaten kota ini pada gelisah. Kalau kegelisahan kawan-kawan ASN itu kita bisa paham lah dalam kondisi sekarang. Saya paham karena kebetulan saya ini kan juga salah satu tim asesmen dari ASN ini. Jadi bagaimana mereka merespon kondisi yang ada sekarang itu kita sudah bisa baca petanya, keadaannya di 2 daerah ini. Jadi bupati itu dilarang begini oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai lampiran di dalam SK. Justru itu terjadi. Apa yang dilarang itu terjadi dalam praktik tata kelola pemerintahan. Misalnya tidak boleh mutasi, dilakukan juga mutasi. Celah hukumnya ada terus ya? Ada terus. Kan ujung-ujungnya konsultasi juga ke pusat. Pernah juga Bang Sab salah asesor di sana. Bahkan penasihat secara khusus. Baik Bang Sab, Datuk Sri, saya kira ini hal yang menarik ya. Ketika tadi nilai, kembali ke nilai yang kita anut, bahkan ini tujuan dari semua kehidupan itu adalah kebaikan memimpin, kemudian masyarakat baik juga dengan pemimpin. Hal ini menjadi pesan bagi kita mungkin dalam konteks keriauan hari ini. Dan Riau tidak pernah melakukan katakan kegaduhan yang luar biasa, tapi perlawanan politik terjadi di masa lalu. Terjadi. Apakah nanti nilai-nilai ini akan dikaji juga oleh tokoh Melayu, bahkan hal yang muncul mudah-mudahan ini tidak terjadi ya? Bahwa potensi tak ada. Ya, meskipun dikatakan oleh Dr. Sapradi tadi bahwa amuk itu sudah tetapi bahwa hal itu sesuatu yang merupakan potensi kita tidak bisa diabaikan. Katakan dulu saya tidak menyebutkan secara spesifik Undang-Undang 5 tahun 74 bahkan masuk dalam tesis saya. Di Riau itu terjadi sebuah nilai demokrasi baru yang diusulkan oleh DPRD ke pusat pemerintahan zaman Orde Baru, yang muncul di pusat tidak ada perlawanan politik waktu itu. Justru waktu itu menjadi rujukan nasional. Riau punya perbedaan, diferensiasi pola demokrasi lokalnya. Walaupun ini jadi kita tertib dalam konteks sosial, perlawanan politik tetap jalan dengan elit tadi. Mungkin elit di Riau ini saya kira sangat bijaksana dalam melihat ini. Atau justru melihat dulu ya, apa yang akan dilakukan langkah-langkah jika hal ini menjadi kondusif atau tidak kondusif. Mungkin kita rehat seketika. Ini hal-hal yang menarik, semakin ke ujung kita menarik, kita break. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita lebih mengarahkan kemana boneka atau realitas.
pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, pada sesi ini Datuk Sri tadi sangat menarik berkaitan dengan bentuk-bentuk yang kita hadapi ke depan. Ya. Ini akan tidak menjadi soalan-soalan yang saya kira menjadi penghalang pembangunan. Justru kita mendukung pembangunan dari Riau untuk Indonesia. Bahkan kita mencari nilai yang bahasa kita bahasa Indonesia dari bahasa Melayu Riau. Bahkan itu menjadi sumbangsi kita. Bagaimana dinamika ini menurut Datuk Sri ketika perbedaan nanti muncul? Ya, muncul ketika hari tanggal 22 yang kita nantikan akhir masa jabatan itu di luar ekspektasi kita. Yang muncul yang berbeda dalam yang kita prediksi. Apa hal yang menarik menurut Datuk Sri untuk menjadi nilai yang kita sepakati secara kolektif? Kita akan mengambil hikmah dari semuanya ini, akan menjadikan dia sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa semua pelajaran itu, semua hal bisa menjadi pembelajaran itu jelas, tetapi apa yang kita hadapi realita yang akan datang ini tentu lebih konkret gitu. Dan kalau seandainya kita harus memilih, tentu kita lebih percaya kepada apa yang diusulkan oleh gubernur dibanding tanpa kita mengikuti arti yang diputuskan oleh pusat. Karena seperti yang dikatakan oleh Dr. Safaridi tadi, bahwa jelas gubernur itu sudah tahu track record macam mana. Kemudian kita juga lebih dekat, lebih tahu dan kemana apa. Sementara yang dari pusat ini tidak jelas, terutama dalam proyek nasional tadi itu apa sebetulnya proyek nasional itu. Yang dari dulu-dulu digaung-gaungkan dan itu justru untuk menghantam Riau. Sehingga kita menjadi orang yang artinya terpaksa menerima, terpaksa itu. Jadi di situ. Katakan mungkin artikulasi ya tuh, Sri. Artikulasi itu kan persepsi, bahkan menjadi hal ini sekarang mungkin pembangunan itu ada, tetapi soalan-soalan yang spesifik tadi kan disparitas. Ya, ketika kita bicara anak kemenakan berarti itu masyarakat kita. Apa yang menjadi pesan sehingga tidak menjadi isu saja di kelompok yang sebenarnya tadi katakanlah nasional itu dengan daerah itu menurut saya berintegrasi. Posisi kita dalam poin ini adalah pemimpin yang ditunjuk ini tidak melalui proses pemilu tadi, pejabat kepala daerah ini menyadari nilai apa sebenarnya, kembali kepada nilai tadi kolektif tadi. Pesan apa yang menjadi nilai moralnya kepada sang pemimpin ini, yang dua kepala daerah yang lagi dibicarakan di permukaan publik hari ini. Bahwa dia harus mengambil posisi sebagai orang yang diberikan amanah. Ya, dalam konteks beri amanah ini sebenarnya sesuatu yang sangat berat sebetulnya, menerima amanah gitu ya. Jadi bukan sebagai hadiah, bukan hadiah bumbu, apalagi melihat ini 2 tahun setengah lumayan nih begitu kan ya. Tapi sebagai satu amanah untuk membela masyarakat kita yang juga anak keponakan dia yang dalam berbagai hal masih patut kita. Pola relasi yang mau dibangun, relasi bupati, wali kota, pejabat bupati, pejabat wali kota dengan relasi gubernur. Kemudian nanti gubernur diprediksi dengan relasi pusat. Ini kan sinergisitas dinamis ini penting dalam pembangunan. Apa pesan yang tunjuk ajar yang perlu kita sampaikan ini? Kalau kita melihat misalnya dari Gudang 12 misalnya, kita lihat misalnya apabila bersatu antara menteri dengan raja ini seperti itu kebun berpagar duri gitu. Jadi begitu indahnya. Jadi perpaduan antara masyarakat, pemerintah itu akan menyebabkan kita semua akan mendapat sesuatu yang kita harapkan bersama. Jadi perpaduan itu. Perpaduan ya kolektif. Bang Sab, hal ini menarik ini ketika kita berbicara kepentingan negara di atas segalanya, kita udah clear sebenarnya. Persoalannya ada grup interest, ada persoalan yang tadi katakan oligarki, mungkin yang lain. Boneka dan realitas ini kan semuanya kita punya pemikiran, bahkan intelektualitas. Setiap manusia itu berkembang dan akan muncul hal-hal itu. Dalam sisi itu ada dua hukumannya, hukuman yang positif, hukum positif, yang kedua hukum berkaitan dengan sosial tadi. Menyatukan dua pola ini tadi ada tunjuk ajar yang disampaikan Datuk Sri menurut perspektif penegakan hukum yang spesifik mungkin ketika hal ini ya, karena bebannya kalau sempat terjadi ya, mohon maaf tadi katakanlah mengatakan ada hal-hal yang berkaitan pengeluaran logistik lah bahasa saya. Ini menjadi menarik ketika mereka seorang PJ yang ASN. Ini menarik. Pesannya bagaimana ini?
Menurut saya tidak bicara dalam konteks negara hukum, Pak Nur, tapi dalam aspek politik saja. Menurut saya ketika aspirasi pusat, aspirasi daerah tidak bertemu dengan kepentingan pusat, maka seyogianya mesti ada win-win solution. Win-win solution. Win-win solution itu misalnya, pusat tidak menghendaki calon yang diusulkan oleh gubernur, tapi mereka punya calon sendiri. Calon yang mereka punya ini tidak diusulkan oleh gubernur. Nah, win-win solutionnya, kenapa tidak di PLT-kan saja dulu misalnya? Kasih waktu pada calon yang di-drop oleh pusat ini posisi pelaksana tugas yang rentang waktunya lebih pendek. Waktu yang lebih pendek inilah dijadikan masa untuk mengukur apakah yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menjadi pejabat daerah atau tidak. Kalau sekarang kan tidak ada tolak ukur yang dapat dijadikan standar dalam penempatan jabatan publik itu. Saya khawatir ada perbenturan di lapangan ketika mereka tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Kalau kita mengutip Napoleon Bonaparte dalam salah satu kata bijaknya, pemimpin itu adalah penyalur harapan. Saluran harapan itu kan berupa kebijakan-kebijakan yang dituangkan di dalam APBD, diimplementasikan dalam rencana strategis daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kutip lagi misalnya Mahatma Gandhi. Pemimpin hari ini adalah orang yang pandai bergaul dengan masyarakat. Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Datuk Sri. Bagaimana dia bisa mengayomi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap agenda yang itu menjadi problem kehidupan masyarakat keseharian. Misalnya kebutuhan akan infrastruktur, kemudian pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja. Kekhawatiran kita jangan sampai APBD itu diarahkan untuk kepentingan ekonomi dan politik, sehingga posisinya sebagai pemimpin, penyalur harapan itu tidak terimplementasikan dalam kurun waktu 2,5 tahun itu. Baik. Kalau dikatakan personal interest, group interest, kemudian ada kepentingan halayak ramai, posisi kesadaran tadi, karena ini boneka dan realitas itu kesadaran yang membuat beliau sadar dan bahwasanya kepentingan agenda setting pribadinya berkolaborasi dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini perlu dibuat nilai. Apa yang menjelitik nanti ketika hal ini berjalan, DPRD-nya, dan saya juga tidak representasi politik kok. Yeah. Ini persoalan nanti ini. Apakah pemerintah pusat yang akan mengguiden atau pemerintah provinsi atau justru yang lain gitu? Pusat itu akan mengguiden kalau gejolak di daerah itu kuat. Dan ini pernah terjadi dulu di Kampar dalam kasus Pak Jepri yang disekolahkan itu. Tapi sepanjang gejolak di daerah itu tidak kuat, guidance pusat itu jarang sekali terjadi. Baik. Berarti tidak ada korelasi sebenarnya ketika ditetapkan SK sekarang itu pilihan tidak prosedural, pemerintah pusat juga, ia bertanggung pribadi juga, bertanggung jawab sebagai pemimpin, seperti itu. Ya teorinya kan kalau air itu tenang, tandanya tak dalam Pak Datuk ya. Kalau air itu tenang, tandanya tak dalam. Tapi kalau air itu beriak, itu tandanya dalam. Nah, kita lihat nanti, mudah-mudahan air itu tenang saja. Walaupun dalam itu. Baik bangsa, ini sampai penghujung dari Negeri Harapan.
tadi dikatakan Bang Sab adalah pemimpin itu bisa memberi harapan, bahkan mewujudkan harapan menjadi tujuan. Ini yang perlu digarisbawahi oleh kita. Untuk penutup ini, Datuk Sri, kita memberi pesan apa sebagai closing statement dalam NHSO ini, Negeri Harapan, dan harapan kita juga kepada 2 PJ kepala daerah, katakanlah PJ Bupati Kampar dan PJ Wali Kota Pekanbaru. Silakan, Datuk. Kita berharap 2 PJ ini mengambil hati rakyat, mengisi hati rakyat, yang dia juga dapat memainkan peran logikanya untuk pembangunan ke depan. Itu. Baik. Berarti semua manusia mempunyai pikiran, logika yang bisa dimainkan sendiri. Bang Sab, pesan yang perlu disampaikan. Ya, pesan kita selaku anak negeri, mudah-mudahan PJ ini bisa menjadi pemimpin milik semua, tidak milik satu golongan, atau dia tidak menjadi boneka dari realitas politik, akan tetapi menjadi tokoh yang benar-benar bisa memimpin daerah. Dan PJ ini harus mampu mematahkan asumsi yang berkembang di daerah ini bahwa dia itu bukan figur boneka, tetapi memang figur yang pas untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan yang ada di daerah itu. Tepuk tangan, dan bahkan ini menjadi penutup dari narasumber kita. Saya katakan bahwasanya boneka atau realitas tergantung kepada individu itu, dan individu itu sadar sesadarnya apakah pura-pura jadi boneka terlebih dahulu, mengatakan realitasnya juga mempunyai akal dan logika. Inilah kata-kata NH, Negeri Harapan. Bahkan kita mempunyai siasat sendiri sebagai manusia, tidak dikatakan boneka, kita semua punya realitas pikiran. Maka sadarlah kita bersama bahwa pemimpin itu adalah realitas. Terima kasih, selamat malam untuk NHSO periode episode kedua. Terima kasih.